Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran matematika kelas 9 tentang rotasi atau perputaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk memahami tentang rotasi pada bidang koordinat, rotasi suatu benda atau bangun, dan menggambar bayangan hasil dari rotasi suatu bangun. Untuk memperlancar pembelajaran kita, silahkan disediakan kelengkapan belajar pada kali ini, yaitu unsur, jangka, penggaris, dan sebagainya. Bagi kita yang ingin memahami materi ini, silahkan ikuti video berikut ini. Oke, kita masuk kepada materi, yaitu rotasi atau perputaran. Kegiatan pertama itu rotasi benda. Ayo kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar roda sepeda yang pada kehidupan nyata kita berputar pada sumbunya. Ini salah satu contoh penerapan rotasi pada kehidupan sehari-hari. Apa arti rotasi suatu bangun? Rotasi suatu bangun artinya memutar semua titik pada bangun itu dengan arah dan sudut putar yang sama terhadap titik tertentu. Dari definisi ini kita dapat mengambil beberapa konsep dasar tentang rotasi. Yang pertama yaitu arah rotasi. Arah rotasi ada dua, searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, sudut putar. Sudut putar adalah sudut yang digunakan untuk memutar suatu bangun atau benda terhadap titik pusat putaran atau titik pusat rotasi. Jika arah rotasi kita searah jarum jam, maka sudut putar akan bertanda negatif. Jika arah rotasi kita berlawanan arah jarum jam, maka sudut putar kita akan bertanda positif. Yang ketiga, untuk melakukan suatu rotasi, kita membutuhkan titik pusat rotasi sebagai acuan dalam melakukan perputaran atau rotasi. Yang keempat, bayangan hasil rotasi memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan benda aslinya atau bangun aslinya. Inilah konsep-konsep yang harus kita pahami dalam mempelajari rotasi. Kita akan merotasi sebuah gambar berbentuk panah yang ada bulatan di sebelah kanan dan tanda tambah di sebelah kiri. Kita akan merotasi gambar ini dengan titik pusat rotasi yaitu titik P. Pertama, kita akan rotasi dengan sudut putar 90 derajat searah jarum jam. Perhatikan bayangan gambar berada. Maka posisi gambar berada pada posisi datar dan membentuk sudut 90 derajat dengan gambar aslinya. Inilah hasil dari bayangan jika dirotasi dengan sudut 90 derajat searah jarum jam. Selanjutnya kita akan rotasi dengan sudut putar 180 derajat searah jarum jam. Perhatikan posisi bayangan gambar berada. Posisi bayangan gambar berada yaitu membentuk garis lurus dengan gambar sebelumnya, atau kita sebut dengan membentuk garis lurus, sehingga sudut yang dibentuknya adalah 180 derajat. Ini bayangan bertolak belakang dengan gambar aslinya. Nah, bagaimana kalau kita rotasi dengan sudut 90 derajat berlawan arah jarum jam? Di manakah posisi bayangan gambar berada? Posisi bayangan gambar berada di sebelah kiri gambar aslinya dan membentuk sudut 90 derajat dengan gambar aslinya.
Inilah hasil dari rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Materi kita selanjutnya yaitu rotasi titik pada bidang koordinat. Untuk merotasi titik pada bidang koordinat, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggambar sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan kegiatan pembelajaran berikut. Kita akan merotasi titik A 3,2 dirotasi dengan titik pusat 0,0 dan sudut putar searah jarum jam yaitu sebesar 90 derajat. Langkah pertama, kita akan lukis titik A 3,2 pada bidang koordinat. Inilah posisi titik A 3,2. Kemudian hubungkan titik pusat rotasi dengan titik A. Setelah kita mendapatkan sebuah garis dari O ke A, maka pada garis ini kita busurkan sebesar 90 derajat searah jarum jam, yaitu arah ke bawah, dengan busur derajat, dengan mendapatkan titik pusat busur dengan titik pusat rotasi, seperti gambar kita ini. Kemudian kita tentukan besar sudut 90 derajat, kita peroleh yaitu dengan garis merah dan ditandakan dengan sebuah titik untuk besar sudut 90 derajat. Selanjutnya kita akan membuat busur dengan jari-jari OA seperti busur merah. Kemudian kita membuat sebuah garis dari titik O menuju titik yang sudah kita peroleh tadi dengan sudut 90 derajat. Maka perpotongan dari busur merah dengan garis yang kita buat ini, maka itulah sebagai titik bayangan dari titik A, yaitu A aksen 2,-3. Perhatikan perubahan ketika kita rotasi dengan sudut 90 derajat searah jarum jam dari titik A 3,2 menjadi 2,-3. X pada titik A yaitu 3 berubah menjadi Y pada titik aksen dengan perubahan tanda yaitu menjadi -3. Sementara Y pada titik A berubah menjadi X pada titik A aksen. Pindah dia. Jadi ini dapat disimpulkan jika titik A, X, Y dirotasi dengan sudut 90 derajat searah jarum jam, maka bayangan dari titik A atau A aksen Y, min X. Ini kesimpulan kita yang pertama. Yang kedua, kita masuk dengan yaitu rotasi titik A terhadap sudut putar 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam. Langkah yang pertama yaitu karena titik O dengan titik A sudah kita hubungkan, kita tinggal lagi adalah membuat sudut 90 derajat dengan busur derajat yaitu arah berlawanan jarum jam. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita dapatkan maka posisi sudut 90 derajat yaitu tepat pada garis merah. Kemudian kita beri tanda yaitu titik untuk menandakan nanti membuat garis. Setelah itu kita membuat busur lingkaran dengan jangka yaitu dari titik O ke A seperti busur merah kita ini. Setelah kita dapat busur merah, kita hubungkan titik pusat rotasi dengan titik sudut 90 yang kita peroleh dengan busur derajat tadi. Maka terdapatlah perpotongan antara busur merah dengan garis yang kita hubungkan dari titik pusat rotasi ke titik yang kita peroleh dengan sudut 90 derajat. Maka perpotongan ini kita sebut sebagai bayangan dari titik A, yaitu A aksen dengan koordinat -2,3. Perhatikan perubahan
titik koordinat dari titik A 3,2 dirotasi dengan sudut 90 derajat berlawan arah jarum jam menjadi A aksen min 2,3. X pada titik A menjadi komponen Y pada titik A aksen. Sementara Y pada titik A atau komponen Y berubah menjadi komponen X pada titik A aksen dengan perubahan tanda. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika sebuah titik A, X, Y dirotasi dengan titik pusat rotasi O dan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka A aksen atau bayangannya adalah min Y, X. Inilah kesimpulan kita jika kita merotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita akan masuk dengan yang ketiga, yaitu merotasi dengan sudut 180 derajat berlawan arah jarum jam. Kita akan rotasi titik A ini 3,2 dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka karena titik O dengan A sudah kita hubungkan, maka tinggal lagi kita membuat atau menentukan sudut 180 derajat dengan busur derajat. Perhatikan gambar. Kita tempatkan busur, yaitu dengan titik pusat busur dengan titik pusat atau sumbu koordinat kita, lalu kita tentukan sudut 180 derajat, yaitu berada pada posisi ini. Maka kita beri tanda. Kemudian kita akan membuat busur sebesar 180 derajat, yaitu busur merah. Setelah itu, titik yang sudah kita peroleh kita hubungkan dengan titik pusat, maka terdapatlah perpotongan antara busur merah dengan garis sudut 180 derajat, maka titik perpotongan ini merupakan bayangan dari titik A, yaitu A aksen sama dengan min 3, min 2 titik koordinatnya. Artinya, jika titik A 3,2 rotasi dengan 180 derajat berlawanan arah jarum jam, kita peroleh bayangannya A aksen min 3, min 2. Perhatikan perubahan dari titik A menjadi A aksen. Hanya terjadi perubahan tanda. Dari keduanya positif menjadi negatif keduanya. Posisinya tidak berubah. Maka dapat kita simpulkan jika titik A, X, Y dirotasi dengan sudut 180 derajat arah berlawanan jarum jam, maka A aksen kita peroleh adalah min X, min Y. Lalu bagaimana kalau kita rotasi dengan sudut 180 derajat searah dengan jarum jam? Jika searah, artinya arah rotasi kita adalah arah ke bawah, maka posisi dari bayang kita tentu akan sama dengan A aksen ini. Karena besar sudut rotasi kita yaitu 180 derajat. Maka itu artinya adalah bayangan dari titik A 3,2 jika dirotasi dengan titik pusat rotasi O dan sudut putar 180 derajat searah jarum jam, maka bayangannya adalah H aksen min 3, min 2. Itu artinya bahwa rotasi searah jarum jam sudut 180 derajat sama dengan rotasi sudut putar 180 derajat berlawanan arah. Jadi kesimpulan kita yaitu H aksennya adalah min X, min Y. Inilah 4 rotasi titik pada bidang koordinat. Perhatikan contoh berikut.
titik 3, min 4 dirotasi dengan sudut putar 90 derajat dengan titik pusat rotasi 0,0, arah putar searah jarum jam, berapakah bayangan titik tersebut? Maka sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, bayangan akan kita peroleh dengan hukum yaitu Y, min X. Maka Y-nya adalah min 4. Berarti min 4 di sini. Lalu min X. Berarti X-nya 3, min 3. Kita peroleh bayangannya adalah min 4, min 3. Untuk soal yang kedua, jika titik 5, min 1 dirotasi dengan titik pusat 0,0, sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya kita peroleh adalah min Y, X. Berarti Y-nya di sini adalah min 1, maka minus 1. Berarti dia menjadi 1. X-nya yaitu 5, komponen X-nya di sini 5, maka dia menjadi adalah 1,5. Berikutnya soal yang ketiga, jika titik 2, min 3 dirotasi dengan sudut putar 180 derajat searah jarum jam, maka kita dapatkan bayangannya yaitu dengan min X, min Y. X-nya 2, min X berarti min 2. Y-nya min 3, minus 3, berarti minus kali minus positif, jadi minus 2,3. Selanjutnya kita cari untuk soal yang keempat, yaitu min 4,0 dengan rotasi 180 derajat berlawanan jarum jam. Maka bayangannya adalah min X, min Y. X-nya min 4, min 4, maka menjadi positif 4. Min 0 itu akan sama dengan 0, maka dia mendapat adalah 4,0. Inilah bayangan dari titik min 4,0. Materi kita berikutnya yaitu menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Contoh 1. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2, dan L 1,3 pada rotasi 90 derajat berlawan arah jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Maka salah satu titik dari segitiga menjadi pusat rotasi. Langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama sekali kita harus menyiapkan dahulu perlengkapan kita yaitu busur, jangka, roll, dan penggaris. Berikutnya kita akan lukis titik J 1,2 pada bidang koordinat seperti yang kita lihat pada gambar 1,2J diikuti dengan titik K 4,2, kemudian L 1,3. Selanjutnya kita hubungkan ketiga titik sehingga dia membentuk segitiga JKL. Nah, karena yang menjadi pusat rotasi dari segitiga kita yaitu titik L, maka kita akan merotasi dua titik J dan K. Langkah yang pertama yaitu hubungkan titik L, titik pusat rotasi, dengan titik J yang akan kita rotasi. Kemudian ukur dengan busur derajat yaitu sudut 90 derajat arah berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian kita tandakan posisi dari sudut 90 seperti yang terlihat pada garis merah. Kemudian tandai dengan titik. Nah, setelah kita dapat titik, maka ambil jangka, buat dengan jari-jari LC, kemudian busurkan arah berlawanan jarum jam seperti pada busur merah.
Kemudian kita hubungkan titik L dengan titik yang kita dapat dengan sudut 90 tadi, maka terdapatlah sebuah titik potong antara busur merah dengan garis datar atau garis yang membentuk sudut 90. Maka perpotongan itu kita sebut sebagai titik bayangan dari J aksen min 4, min 3. Untuk titik K, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan menghubungkan L dengan K. Kemudian kita busur 90 derajat arah berlawanan jarum jam dengan titik pusat busur pada titik L. Kita dapatkan sudut 90 derajat, yaitu kita beri tanda titik hitam. Kemudian kita buat busur dengan jari-jari LK seperti busur merah. Kemudian kita hubungkan titik L dengan titik sudut yang kita dapat, yaitu sudut 90 derajat. Maka terdapatlah titik perpotongan antara busur dengan garis. Maka inilah yang kita sebut sebagai titik K aksen, yaitu min 4,0. Setelah kita mendapat titik K aksen, J aksen, maka kita hubungkan ketiga titik ini, yaitu J aksen, K aksen, L. Inilah yang merupakan segitiga hasil rotasi. Maka dapat kita simpulkan di sini, yaitu jika J 1,2 dirotasi dengan titik pusat L 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka J aksen min 4, min 3. Berikutnya untuk titik K aksen kita peroleh min 4,0. Demikian materi ini, mudah-mudahan kita dapat memahami tentang cara menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Untuk memantapkan materi kita, silahkan kita mengerjakan latihan. Ayo kita berlatih.